Tolong di subscribe ya, ada tulisan merah, diklik ya, dan loncengnya jangan lupa diklik supaya teman-teman nggak ketinggalan dengan channel saya Imronse. Terima kasih. Channel Imronse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, penonton channel Imronse di mana saja Anda berada, yang kami hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini ketemu lagi dengan channel saya Imronse. Imron spasi se huruf kecil ya. Masih ingat penayangan video yang lalu tentang mengapa doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya teman-teman sudah menonton ya, sudah melihat dan sudah membaca, mengamalkannya tentunya ya. Ya, bagi yang sudah, syukur alhamdulillah, dipelajari, ditonton berulang-ulang, dipahami dan diamalkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi teman-teman barangkali yang memang belum menonton, silakan ditonton ya. Sedikit gambaran, mudah-mudahan dengan mengikuti tuntunan yang sudah kita berikan di dalam video tersebut, mudah-mudahan akan memberikan gambaran, memberikan tuntunan kepada kita agar senantiasa mengikuti tata cara berdoa ya, supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya minimal mendekatilah gitu ya, mendekati. Kalau tadinya doa bertahun-tahun tidak dikabulkan, ya mungkin kalau mengikuti tata cara sunnah untuk melaksanakan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal yang tadinya setahun bisa lebih cepat, barangkali seperti itu ya. Karena apa? Kita sudah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan yang diajarkan oleh para kiai dan para ulama ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan tema Al-Baqiyatus Sholihah. Teman-teman penonton channel Imronse di mana saja berada yang saya hormati dan saya cintai, insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maukah Anda
berdagang, berusaha, modalnya sedikit, untungnya banyak. Kerjanya sedikit, dapat hasilnya banyak. Susah barangkali ya. Apalagi keadaan ekonomi yang sekarang, seperti yang sekarang, dagang aja susah. Ini modalnya sedikit, untungnya besar. Kerjanya cuma sedikit, tapi hasilnya banyak. Kayaknya nonsen gitu ya, nggak masuk di akal. Udah nggak ada zaman sekarang ini yang kerjanya sedikit dapat hasilnya banyak. Modalnya sedikit, untungnya besar. Nonsen. Mana ada. Modal kecil untung besar. Kerja sedikit hasilnya banyak. Nah, jadi begini Kong. Makanya dengerin dulu nih, saya lagi ceramah kan gitu ya. Jadi Kong jangan komentar dulu, ikutin dulu apa yang saya sampaikan. Tapi saya akan mencoba menguraikan atau mengajak teman-teman untuk mengikuti bisnis atau pekerjaan atau amalan yang tadi yang saya bilang modalnya sedikit, untungnya besar. Kerjanya sedikit, hasilnya dapat banyak. Mau nggak kira-kira dikasih tahu? Lantas apa dong? Ini saya jadi penasaran nih. Memang secara logika di dunia ini kalau kita bisnis, berdagang, berusaha, bekerja, mengeluarkan modal sedikit mau untungnya berlipat-lipat, untungnya yang banyak kayaknya mustahil. Kerjanya nggak capek, sedikit kita kerja mendapatkan hasil yang banyak, nggak mungkin. Kalaupun mungkin judi ya, pasti judi ya. Ini menurut analisa kita gitu ya. Kalau judi itu memang masuk di akal dalam pemikiran kita, karena kita berhayal untuk mendapatkan kekayaan dengan secepatnya dengan hasil modal kita sendiri. Tapi cepat juga lenyap dari hasil judi itu. Nah itu dia Kong. Jadi pastilah ya, penonton channel Imron Show akan punya pemikiran seperti itu ya. Apalagi zaman sekarang kerjanya sedikit, hasilnya banyak. Modalnya sedikit, untungnya gede. Memang nggak masuk di akal. Tapi kalau kita bisnis dengan Allah, pasti itu loh Kong ya. Tetapi kalau kita berbisnis dengan Allah, berniaga dengan Allah, beribadah kepada Allah, tidak ada yang mustahil tentunya. Semuanya pasti betul. Lantas apa? Yang kerjanya cuma sedikit tapi hasilnya banyak, modalnya sedikit, bahkan nggak keluar modal, cuma tenaga doang, tapi hasilnya banyak. Jawabannya al-baqiyatus sholihat. Al-baqiyatus sholihat adalah kalimat-kalimat yang merupakan bagian daripada perbendaharaan surga. Siapa yang membaca Al-baqiyatus sholihat akan mendapatkan fadilah kandungan Al-baqiyatus sholihat walaupun dia baca selama hidupnya hanya 1 kali. Lebih utama lagi kalau kita baca sesering mungkin, bahkan menjadi amalan. Mungkin penasaran ya, apa sih Al-baqiyatus sholihat itu gitu ya. Sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagi yang membaca Al-baqiyatus sholihat antara lain, yang pertama dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua
Kalau sudah dicintai Allah, maka akan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, number 3, dilindungi oleh malaikat yang membaca Al-Baqiyatus Sholihat, dilindungi oleh malaikat. Kemudian yang keempat, dimintakan ampun oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, number 5, diberikan pahala 1 pohon surga. Al-Baqiyatus Sholihat itu terdiri dari 5 kalimat. Yang pertama, number 1, tasbih. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Ini kalimat sudah tidak asing lagi di mulut kita. Dari zaman kita kecil dulu, ini sudah sering kita baca Subhanallahil azim, Subhanallahil azim, Subhanallahil azim. Cuman barangkali kita tidak memahami, tidak mengerti. Ini kalimat Al-Baqiyatus Sholihat yang pertama. Kalimat Al-Baqiyatus Sholihat yang kedua, tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa yang gak hafal kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Dari kecil kita sudah diajarkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan kita diajarkan setiap selesai melaksanakan kegiatan, setelah selesai melaksanakan sesuatu, setelah selesai kita makan, setelah selesai kita bekerja, setelah selesai kita bermain, setelah selesai kita sholat, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi tasbih, Subhanallahil azim. Kalimat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat yang ketiga, number 3, tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anda pasti hafal, pasti tahu. Karena sejak kecil kita diajarkan mengucapkan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kalimat tahlil, kalimat yang ketiga. Dan kalimat yang keempat, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang tidak tahu? Ya, apa yang tidak hafal dengan kalimat takbir? Allahu Akbar. Setiap sholat sehari semalam kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Setiap pergantian, mau dari ruku, mau sujud, mau i'tidal, mau bangun, Allahu Akbar. Ini kalimat Al-Baqiyatus Sholihat yang keempat. Yang kelima, hauqullah. Bagaimana bunyinya? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hafal enggak? Kayaknya sih semua pasti hafal. Karena dari kecil kita sudah diajarkan untuk membaca, mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ada 5 ya. Kalimat surga. Yang pertama, Subhanallahil azim, Subhanallahil azim. Yang kedua, tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang keempat, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kelima, hauqallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerangkan
pembaca salah satu atau beberapa kalimat yang termasuk dalam kalimat al-baqiyatus sholihat, walaupun secara terpisah ya, karena dia kan rangkaian ya, jadi ada beberapa kalimat itu namanya al-baqiyatus sholihat. Tapi walaupun dia hanya membaca satu kalimat atau dua kalimat saja ya, dia akan tetap mendapatkan fadilahnya. Di antaranya, yang pertama, pahala tasbih mengisi separuh timbangan, hamdalah memenuhi timbangan, dan takbir memenuhi antara langit dan bumi. Membaca tasbih, tahmid, dan takbir adalah sedekah. Yang ketiga, jika membaca tasbih, takbir, dan tahlil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus 25 kejahatan. Yang keempat, jika membaca hamdalah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan sebanyak 30 kejahatan. Yang kelima, pembaca subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali dalam sehari, maka diampuni dosanya dan dituliskan 1000 kebaikan untuknya. Yang keenam, jika membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maka akan memberatkan timbangan amal kebaikan dan akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, membaca hauqullah sama dengan mendapatkan obat untuk 99 macam penyakit, atau paling sedikit bagi yang membacanya akan mendapatkan ketenangan hatinya. Yang kedelapan, bagi yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tentunya teman-teman hafal ya. Ini biasa kita baca selepas sholat ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali sehari, maka dibukakan pintu langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Allah memperkenankan doanya tanpa batas. Karena langit sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doa permintaan seorang hamba yang sudah mengamalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali minimal sehari, insya Allah doanya tanpa halangan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pintu langit semua dibuka, jadi doa kita tembus tanpa ada penghalang. Di samping itu, Allah menghapuskan semua keburukannya. Allah tutup semua keburukannya selama hidup di dunia. Dan yang terakhir, yang kesembilan, jika membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwal hayyul ladzi la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi lebih panjang ya, ditambah lagi ya, ada kalimat tambahannya. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala
memasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Siapa yang tidak mau dengan fadilah yang begitu banyak, 5 kalimat al-baqiyatus sholihat yang dirangkai menjadi satu, yang biasa kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya ulangi lagi, kalimat al-baqiyatus sholihat ini kalau dirangkai menjadi satu kalimat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insya Allah semuanya sudah hafal dengan ayat al-baqiyatus sholihat yang terdiri dari 5 kalimat yang dapat dirangkai menjadi satu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan Islam kita agar senantiasa kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya, senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, dan senantiasa takarrub ilallah. Amalan ini kita kerjakan, kita baca, kita amalkan setiap selesai sholat. Insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila yang saya sampaikan benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila ada kesalahan, ada khilafan dalam penyampaian, itu karena keterbatasan ilmu saya. Saksikan terus dari dakwah channel Yose ini. Jangan kemana-mana. Insya Allah ya, kita akan hadir setiap minggu. Mungkin ada siraman rohani untuk kita semua tentunya ya, supaya kita segar, nggak stres dong. Amin ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi begitu. Ya. Kalau begitu saya paham lah. Jadi sekarang mah sami'na wa ata'na. Jadi begitu Kong ya, sebab apa, sesuatu yang disampaikan ya pasti itu benar adanya, apalagi dalam firman Allah ya sudah pasti. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ditutup dengan Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya.